Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal Terra Luna ya. Di mana di perdagangan hari ini Luna itu sudah terperosok cukup dalam teman-teman, bahkan sampai menyentuh area support di 22,5 dolar. Jadi kisaran ini harga maksudnya 23 ya, 23,5. Dan ini merupakan area support yang kuat di mana pada bulan September 2021 juga Luna sempat ketahan buat double bottom di sini. Dua kali testing di area support tersebut dan akhirnya boom. Luna itu meroket dan sekarang Luna drop dibanting sampai turun ke bawah. Jadi ini di luar dugaan kita, di mana kalau dilihat dari newsnya sendiri, stablecoin dari Luna yaitu UST itu gagal untuk meredam daripada penurunan si Luna. Nah, apa sih? Jadi kan si Luna ini dia meluncurkan yang namanya stablecoin. Jadi mirip kayak USDT, BUSD, yang intinya dia menggunakan backingan dari US dollar. Nah, kalau dilihat dari chartnya sendiri, USD itu di perdagangan hari ini turun, teman-teman. Bahkan waktu dibanting itu sampai di 0,6 dolar. Jadi bayangin stablecoin yang punya underlying dolar itu bisa dibanting loh. Bahkan sampai di 0,6 dolar. Jadi hampir separuhnya ya. Dan sekarang ini berangsur-angsur dalam fase pemulihan lagi kembali ke nilai 1 dolarnya. Yang mana kalau stablecoin itu memang sewajarnya dia berada di 1 dolar. Jadi 1 banding 1 dolar. Dan aku sendiri juga baru menyaksikan ini bener-beneran stablecoin yang dibanting. Dan tentu saja ini berkorelasi juga sama si Luna nih. Jadi Luna di perdagangan hari ini dia ada di kisaran 33 dolar, yang mana sudah turun dari area strong support di 46,78 dolar. Dan beruntungnya masih ketahan juga di area strong support atau key support saat ini di 23,86 dolar. Ya, semoga saja Luna masih bisa mempertahankan area strong support saat ini. Dan kalau kita lihat memang sebelumnya Luna sudah membentuk pola yang namanya head and shoulders. Dan setelah itu dia breakdown dari kisaran area 73 dolar. Dan penurunannya itu nggak pernah kuduga kalau bakalan se ekstrim ini, securam ini, teman-teman. Jadi ini kayak jatuh dari jembatan gitu ya. Jadi tanpa um, penurunan yang bisa dibilang terkontrol, justru penurunannya ini sangatlah ekstrim. Oke, by the way, buat teman-teman yang mungkin masih hold Luna, itu gimana nih? Nah, kalau aku melihat sendiri, sebenarnya setelah Luna terjatuh ini, dia mengalami bisa dibilang uh, potensial untuk sideways terlebih dahulu. Mungkin Luna nggak akan segera recover lagi, naik lagi sampai melewati area support di 46 dolar ini. Mungkin Luna masih bisa dibilang harus pelan-pelan nih untuk naiknya. Jadi bisa jadi dia dalam fase sideways dulu sementara. Karena kalau kita lihat memang dari pergerakan market sendiri, Bitcoin juga dia bisa dibilang terjerumus ya, turun bahkan sampai di level 30 dolarnya, yang mana di pagi tadi aku sudah wanti-wanti juga ke teman-teman kalau ya market itu masih ada potensi, bahkan Bitcoin ini menuju key support di 30 dolar. Jadi tadi pagi aku sempat posting waktu waktu Bitcoin itu masih di kisaran 31 dolar. Jadi beneran dia testing di 30 ribu dolar. Dan saat ini memang Bitcoin sendiri masih potensial untuk mengalami retrace. Ya, semoga saja bisa sampai ke Fibo 50 atau 61,8-nya. Which is itu di kisaran 36.000 sampai 36.000 sampai 37.000. Jadi itu potensial yang mungkin bisa untuk dicapai Bitcoin dalam jangka waktu mungkin beberapa hari ke depan. Dan
Tentunya Luna juga masih berpotensi untuk testing di area resistance di 48 atau 46 di resistance kuatnya saat ini. Kalau kita lihat memang Luna ini sudah lama sekali ya, bisa dibilang dalam fase bullish. Kalau dilihat dari sini juga sejak Desember 2021 Luna ini nggak pernah yang namanya turun di bawah dari 45 dolar, 42 dolar. Jadi dia sempat untuk breakdown sedikit dari area support di 46 ini, tapi kembali terrecover dan kemarin itu all time high-nya si Luna di bulan April sampai di 122 dan sekarang udah nggak ketahan lagi nih. Bikin head and shoulders dan akhirnya kebanting. Oke, untuk Luna itu aku yakin sendiri kalau Luna merupakan koin yang punya fundamental bagus. Bahkan foundernya aja dia udah banyak untuk backup menggunakan Bitcoin ya. Jadi bisa dibilang projectnya ini masih akan tetap berjalan nih. Meskipun begitu, tentu saja kita nggak bisa memprediksi masa depan seperti apa ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam kondisinya sekarang, Luna memang masih terkapar. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih hold, teman-teman ada yang staking atau yang gimana, itu ditahan dulu. Mungkin bisa teman-teman untuk pikirkan lagi di kemudian hari apakah nanti Luna ini punya performa movement yang baik, jadi naiknya itu cukup bagus. Kalau dilihat dari sini sih memang volume perdagangannya cenderung besar ya. Banyak orang yang buang barang waktu USD kebanting, Luna kebanting. Volumenya cukup gede dan kita perlu melihat nih dalam beberapa hari ke depan gimana respon market terhadap Luna. Apakah setelah diskon yang terjadi ini Luna malah banyak yang melakukan akumulasi atau justru market cenderung pesimis sama si Luna. Jadi kalau dalam fase kayak gini itu benar-benar masih abu-abu teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin mau serok itu bisa cicil mungkin untuk si Luna. Cuman kalau teman-teman ragu-ragu juga atau masih takut juga mending nggak usah nih. Karena market juga sendiri masih belum jelas nih arahnya. Tapi kalau dalam jangka pendek aku sih masih percaya kalau Luna bisa naik mungkin testing-testing lah sampai di 45 atau 46 dolar. Cuma kalau long term itu aku nggak berani bilang kalau Luna akan balik dalam jangka waktu yang cepat lagi melewati 48 di resistance di sini. Mungkin aja Luna butuh waktu nih, mungkin sideways dulu sementara, even nanti dia naik di masa depan itu potensial yang bisa terjadi untuk si Luna. So, buat teman-teman tetap Dior, tetap sabar. Market kripto memang lagi nggak bagus-bagusnya sekarang karena perekonomian dunia juga lagi nggak bagus ya. Ada inflasi, ada perang, ada virus segala macam. Tentunya aset berisiko seperti kripto itu sangat diperhitungkan oleh para investor nih. Jadi nggak sembarang orang mau invest di aset yang berisiko, apalagi dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Dan mungkin sekian aja video kali ini. Nah, teman-teman yang mungkin belum join di komunitas kami, teman-teman bisa cek link di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk channel Telegram aku, di mana aku sering sharing untuk analisa pribadi dan juga bisa join di komunitas di grup Telegram kami membahas soal investasi. Dan sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.